Iya, ya selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kopi Merdeka di Jalan RE Marta Dinata, salah satu home base dari The Masmen Kota Mamuju, yang saat ini kita sedang bersama Om Bogel dan siapa nama tak Bang? Amir. Dan Bang Amir selaku The Masmen Sulawesi Barat Mamuju. Nah, mungkin sedikit tanggapan Om Bogel terkait kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang antara Arema dengan Persebaya kemarin. Ya, mungkin bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Om Bogel dari Ketua The Masmen Zona Sulawesi Barat mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka sedalam-dalamnya yang terjadi semalam di Stadion Kanjuruhan Malang, yang update terakhir ini jumlah korban di Kanjuruhan itu sekitar 187 orang. Sangat disayangkan kejadian itu. Kita tidak tahu siapa yang mau disalahkan dalam hal ini, karena banyak info yang beredar bahwa kepolisian atau manajemen dari Arema melayangkan surat ke PSSI untuk mengadakan pertandingan pada sore hari kemarin, dan itu ditolak oleh PSSI atau pihak penyelenggara, tetap diadakan pada pukul 20.30. Nah, selain itu yang saya ikuti mulai dari semalam sampai sore hari ini, bahwa kita tidak tahu siapa yang mau disalahkan. Kita mau salahkan polisi, itu mereka sesuai prosedur juga. Kenapa saya katakan sesuai prosedur? Karena Kapolres Malang mengatakan kami sudah menghimbau kepada seluruh supporter Arema untuk tidak melakukan tindakan anarkis, tetapi supporter Arema tetap melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas himbauan itu. Jadi di polisi melayangkan tembakan gas air mata ke penonton, dan kita tahu di Kanjuruhan semalam itu jumlah supporter sangat banyak, melebihi daripada kapasitas tribun penonton. Kalau tidak salah sekitar 40 ribuan, 42 ribu tiket habis terjual. Dari kepolisian mengatakan ada 3.000 lebih supporter yang masuk, dan itu tidak ada supporter lawan atau supporter Persebaya. Sudah tradisi kami sebagai supporter itu ketika tim lawan menang di kandang, kita biasa mengadakan protes ke pihak klub tuan rumah, sebagai kita supporter tuan rumah. Tetapi semalam itu ada tindakan, tidak tahu kalau oknum-oknum supporter lainnya yang provokasi atau pihak dari kepolisian yang bagaimana, tapi kita tidak ada menyalahkan. Saya tidak ada menyalahkan siapa yang memulai ini. Dan kita lihat juga semalam supporter itu di Kanjuruhan di Malang itu sangat padat. Kemudian sesaknya luar biasa, terus dikasih gas air mata, dan itu seperti kabut asap yang mengepul. Jadi kita lihat sesak napas apa dan segala macam sampai berjatuhan korban, kan sangat disayangkan. Kalau saya menilai
ini menilai dari tragedi Kanjuruhan Malang, saya tidak tahu siapa yang mau disalahkan, apakah manajemen Arema, kepolisian di Kota Malang, atau siapapun yang terkait dalam hal ini, baik itu PSSI atau siapapun. Dampaknya akan besar ke semua pihak, termasuk kalau dikatakan liga dihentikan, bukan hanya supporter, pemain pun kena dampak, klub kena dampak, dan pelaku usaha UMKM itu kena dampak semua. Kita sudah belajar pada yang lalu-lalu, waktu PSSI dibekukan, liga dibekukan, sampai pemain-pemain profesional itu bermentarkam untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Banyak yang korban-korban, banyak korban kalau liga ini dihentikan. Dan kalau saya sendiri cukup dihentikan untuk sementara, dievaluasi untuk masalah pengamanan dan jam tayang terutama, karena kita tahu peserta klub Liga 1 saat ini banyak di Pulau Jawa, banyak sekali di Pulau Jawa, jadi rawan sekali memang untuk terjadi hal-hal seperti semalam, sama kemarin kejadian di Sidoarjo, supporter bonek melakukan kericuan lagi di Sidoarjo. Seharusnya PSSI belajar dari kasus itu, betul. Kasus itu ini kan kita tahu laga El Clasico-nya Indonesia juga itu Arema dan Surabaya. Kita lihat membludaknya penonton dengan harga tiket mereka tidak pikirkan demi tim kebanggaan sampai jatuh korban jiwa seperti ini. Kita peringkat kedua dunia loh, kita peringkat dua dunia saat ini dengan tingkat meninggal manusia itu dari Peru berada di urutan pertama, kita sekarang peringkat kedua. Jangan sampai FIFA menjatuhkan hukuman ke PSSI, kita didudukan kembali gitu. Jadi buat PSSI, manajemen yang terkait dalam kompetisi Liga 1 ini bisa kalau ada permintaan dari klub, seumpama seperti Persija melawan Bandung, itu bisa diadakan sore. Arema ketemu Surabaya itu bisa diadakan sore, karena kita lihat mereka kan rivalitas kencang, apalagi daerah Malang dengan Surabaya kan dekat. Beda kita di Sulawesi, kita jauh. Tetapi kalau di daerah jauh itu dekat-dekat. Iya. Ya. Jadi kalau saya sih pribadi, kalau rivalitas seperti itu, tingkat kekerasannya rada tinggi, apalagi kedua supporter datang. Tapi jarang terjadi kalau Persija, Persib, Persebaya, Arema itu jarang. Pasti satu sisi saja supporter yang ada. Oke, Pak Om Bogel, terkait gas air mata yang dilemparkan polisi, karena kan berdasarkan aturan FIFA jelas-jelas senjata api dan segala peraga yang diperuntukkan untuk membubarkan supporter dilarang untuk berada di dalam stadion. Itu seperti apa menurut Mas Men Mamuju sendiri? Ya, kalau kita melihat aturan di FIFA ini terkait pengamanan dan keamanan stadion FIFA, Stadion
Safety and Security Regulation di pasal 19 ayat B tentang petugas penjaga keamanan lapangan atau PS itu tidak memperbolehkan ada gas air mata. Ya, kita kan supporter juga disampaikan no flare, no smoke bomb. Ya, kemudian apa bedanya smoke bomb dengan flare dan gas air mata? Nah, kita dilarang, sedangkan pihak kepolisian itu membawa dan memang sudah tercantum di dalam aturan FIFA yang mengatakan gas air mata itu tidak bisa digunakan di dalam stadion. Flare pun seperti itu, smoke bomb pun itu dilarang. Nah, tapi menurut penjelasan Kapolres Malang, mereka sesuai prosedur. Berarti mereka tidak connect antara PSSI atau aturan FIFA yang dalam hal ini dinaungi oleh PSSI kalau di Indonesia itu tidak connect dengan kepolisian. Kenapa saya katakan kok bisa melemparkan gas air mata ke supporter? Buktinya yang meninggalkan ini bukan antara supporter. Seandainya supporter Persebaya ada di tempat dan Arema Malang ada, pasti bentrok. Ini kan cuma Aremania yang ada di dalam stadion. Nah, yang membunuh ini siapa? Saya tidak sebut bilang ada oknum ya. Saya tidak menyebut. Tapi yang membunuh ini gas air mata. Yang banyak membunuh manusia di Kanjuruhan Malang itu adalah asap dari gas air mata itu. Kemudian penonton sesak mau kabur dari stadion, pintunya kecil. Ada yang meninggal karena asap, ada yang meninggal karena berdesak-desakan, mungkin ada yang diinjak, ada juga yang dipukul pakai pentungan, saya lihat itu. Jadi kembali saya katakan, siapa yang ingin disalahkan? Siapa yang ingin disalahkan dalam hal ini? Kalau yang mau disalahkan betul-betul ini ya asap ini, asap gas air mata yang keluar dari lemparan atau tembakan. Kita juga tidak mau salahkan kepolisian karena mereka berbuat sesuai prosedur yang dikatakan Pak Kapolres Malang. Tapi jujur yang membunuh ini asap, sesak napas. Ingat, di stadion itu bukan hanya ada laki-laki, bukan hanya ada laki-laki dewasa, tapi di dalam itu ada wanita, ada anak-anak, ada orang tua. Jadi di dalam stadion itu berbagai macam. Sudah sesak di tribun, capek, dapat asap, sesak, meninggal. Ini bukan duka Liga Indonesia, tapi ini duka Indonesia, bukan Liga Indonesia, bukan klub Arema Malang, tetapi ini duka murni Indonesia. Oke. Untuk kerugian PSM sendiri, karena kan informasinya Liga akan ditunda ini, Om Bogel. Menurut kita bagaimana, apa yang dirasakan kira-kira PSM karena Liga ditunda? Ya, kalau kami supporter PSM dengan ditunda kedua kali Liga Indonesia ini, atau dua kali ditundanya laga Barito lawan PSM, sangat disayangkan. Kita tahu kan performa PSM saat ini sangat menanjak. Terus dihentikan Liga, bisa saja semangat juang dari pasukan Ramang ini menurun. Itu kalau kami supporter ya pastilah
disayangkan sekali, karena adanya penundaan ini. Tapi mau tidak mau harus ditunda, karena ini kembali saya bilang ini duka kita semua. Itu. Seberapa kecewa Om Bogel? Ya kalau kecewa pastilah kecewa. Saya tidak bisa besarkan besarannya berapa kekecewaan saya. Tetapi yang saya sayangkan memang dengan terjadinya hal ini, kita harus belajarlah menjadi supporter yang baik, menerima kekalahan saat kita kalah. Jangan cuma menangnya terus kita inginkan. Kami punya moto, menang kami sanjung, kalah pun kami sanjung. Bukan supporter yang cuma menangnya mau kami. Kalau present di performa ini, jujur semalam kami tuh sangat senang karena perayaan poin di urutan pertama seperti Madura kan sudah kalah, berarti kesempatan PSM bisa menanjak dengan laga tunda ini. Tapi dengan adanya kericuan di Malang semua buyar. Oke, Om Bogel, mungkin kita jeda sebentar karena suara hujan kayaknya lebih keras daripada kita. Mungkin Tribunars akan kami lanjutkan berdasarkan komentar Masmen Mamuju. Terima kasih dan salam olahraga. Waktu.